Baik, selamat malam Tua dan Nyonya perwakilan dari negara-negara yang telah hadir. Saya Gilang Pasasi sebagai perwakilan dari United Nations Council of Climate Change. Di sini akan memandu forum pada malam hari ini, di mana kita akan membahas tentang keberlanjutan Paris Agreement dalam kasus yang telah kita lalui bersama, yaitu COVID-19. Di forum ini seluruh negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya dan berhak untuk bertanya maupun menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh seluruh hadirin di forum ini. Nah, sebelumnya saya ingatkan, jadi di Paris Agreement pada tahun 2015 kita semua telah sepakat bahwa setiap negara akan mempertahankan emisi dalam jangka panjang tidak lebih dari 2%. Lalu di setiap tahunnya kita sepakat bahwa di setiap negara tidak, maksud saya di setiap negara akan mempertahankan kenaikan emisi maksimal 1,5% setiap tahunnya. Jadi untuk mengawali forum kali ini, langsung saja akan saya tanyakan sebagai ketua sidang di perwakilan negara USA. Silakan. Ya, terima kasih waktunya. Jadi, Paris Agreement adalah suatu produk perjanjian nasional yang sangat baik dan patut diapresiasi. Kami sendiri dari Amerika Serikat sempat mencabutnya pada kepengurusan periode Presiden Donald Trump, dan itu adalah sebuah kesalahan bagi kami. Untuk periode yang saat ini, kami ingin dan melalui kebijakan Presiden Joe Biden telah mengemukakan suatu keputusan melalui keputusan eksklusif dari Presiden untuk kembali ke Paris Agreement. Dan kami ingin mengajak seluruh negara-negara di dunia supaya ikut serta membangun dunia untuk menekan climate change ini melalui pengelolaan emisi dan penyimpanan karbon yang baik, terutama untuk negara Cina, dan supaya bisa menekan lebih karena memiliki emisi gas dan emisi yang terbesar di dunia. Kami berharap pertemuan ini bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan segala pihak untuk kemajuan dunia yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Titus Windy dari USA. Lalu selanjutnya ketua sidang akan menunjuk Nyonya Fania Rasendria dari United Kingdom. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk UK sendiri, pada awalnya ini kami sudah memiliki budget karbon selama 5 periode, tapi dikarenakan kendala COVID dan yang lainnya, budget yang periode kelima tahun 2028 sampai 2032 terancam untuk tidak terpenuhi, sehingga mungkin tidak bisa mencapai goal dari Paris Agreement itu, yaitu untuk net zero pada tahun 2050. Nah, untuk saat ini UK sendiri belum mengeluarkan kebijakan secara resmi. Namun Perdana Menteri kami telah mengajukan 10 poin penting yang disebut dengan revolusi industri hijau, yang akan bisa memberikan peluang kerja sebanyak 250.000 untuk penduduk di UK sendiri, sebagai
untuk mengatasi COVID. Poin-poinnya sendiri kurang lebih itu adalah menambah pembangkit listrik tenaga angin, terus investasi di tenaga nuklir, mengganti tenaga menjadi tenaga hidrogen untuk pemanas domestik di lingkungan. Lalu ada target untuk penanaman pohon seluas 30.000 hektar per tahunnya, dan kami berusaha untuk mempromosikan agar penduduk bisa lebih menggunakan transportasi publik, berjalan kaki, dan bersepeda untuk mengurangi emisi karbon. Sekian dari UK itu, terima kasih. Baik, terima kasih dari UK. Setelah itu kita semua akan mendengarkan pemaparan permasalahan maupun solusi yang ditawarkan oleh negara India, Nyonya Emi Nur. Silakan. Ya, untuk mendukung adanya Paris Agreement sendiri, dari India sudah merencanakan untuk mengurangi emisi karbon dengan cara perubahan modernisasi industri tekstil yang ada di India. Mengingat industri tekstil yang di India merupakan industri yang cukup menyumbang cukup banyak emisi karbon. Untuk kendalanya sendiri, karena ini sedang ada COVID-19, tidak kurang berjalan dengan baik. Sebelumnya sudah ada 60% sumbangan panel surya atas kerjasama dengan Uni Eropa. Namun sisanya 40% sendiri itu masih belum terlaksana karena mengingat biaya yang dibutuhkan untuk panel surya sendiri itu cukup besar. Dan karena COVID-19 sendiri, ekonomi India juga buruk begitu. Jadi rencana untuk modernisasi alat untuk mengurangi emisi karbon belum terlaksana sepenuhnya. Baik, terima kasih perwakilan dari negara India. Lalu kita akan menuju ke negara Rusia dengan Nyonya Shafira. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili negara Rusia, di mana pada tahun 2015 kami sudah menandatangani Paris Agreement itu sendiri dan kami sepakat atas itu. Di tahun 2020 dan ternyata pandemi COVID sudah masuk di negara kami, sehingga ekonomi tidak terarahkan lagi. Maka dari itu kami tetap memaksimalkan sektor gas dan minyak serta tambang untuk keberlangsungan perekonomian kami. Namun di sisi lain, negara kami menetapkan sebuah kebijakan di mana kami akan memberikan sanksi berupa denda kepada perusahaan yang menghasilkan emisi gas yang cukup besar. Di sisi lain, di tahun 2020 kami juga menetapkan fokus pada pemotongan pajak, kredit holidays atau pemotongan hari libur, serta subsidi langsung untuk pebisnis dan bantuan dana untuk warga sipil. Sehingga dalam hal ini, pemendekan di hari kerja membuat orang-orang jadi berkontribusi terhadap penurunan emisi dari sektor transport seperti itu. Namun secara garis besar kami Rusia akan tetap menekankan minyak dan gas serta tambang untuk kestabilan ekonomi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan dari negara Rusia. Kita akan pergi ke negara Indonesia dengan Tuan Nista Eka. Silakan. Dari saya perwakilan negara Indonesia itu dalam persetujuan Paris Agreement ini kan memberikan harapan bagi negara-negara di dunia dalam upaya pemenuhan komitmen penurunan tingkat emisi dunia yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional akibat pemanasan global dan perubahan iklim.
dari Indonesia sendiri untuk saat ini tengah mengalami dilema yang diakibatkan adanya larangan ekspor minyak sawit yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Di satu sisi, komoditas minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor yang penting bagi Indonesia. Tapi namun di sisi lain, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit menjadi faktor utama deforestasi dan kerusakan lahan di Indonesia. Pada tahun 2016, dari Indonesia telah meratifikasi persetujuan Paris dalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan dan berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2020. Tapi dari Indonesia sendiri, dalam persetujuan Paris Agreement ini sebesar 29%-nya dengan usaha sendiri dan 40% dengan bantuan dari pihak eksternal seperti organisasi internasional maupun dari negara anggota UNFCCC yang lainnya. Segitu dari peran Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Istaika dari Indonesia. Lalu kita akan menuju ke perwakilan dari negara Cina, yaitu Nyonya Syalsabila. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, negara kami merupakan negara industri di mana ketergantungan akan minyak bumi dan juga batu bara itu sangat tinggi, dan negara kami merupakan penyumbang emisi global tertinggi. Namun dewasa ini negara kami juga sudah mengarah ke green economy, di mana kami juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan pada kegiatan ekonomi kami. Nah, pemerintah kami telah melakukan metode Clean Development Mechanism sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas karbon. Pemerintah kami menyadari bahwa pentingnya melakukan upaya ini agar industri kami tetap berjalan, namun dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Beberapa kebijakan telah dibuat, baik itu kebijakan industri ataupun juga kebijakan untuk masyarakat kami. Mengingat juga negara kami merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi. Pemerintah kami telah membatasi kepemilikan jumlah kendaraan pribadi dan lebih mengoptimalkan operasional kendaraan umum. Selain itu juga melakukan pemberlakuan pengaturan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil genap. Ini sangat berpengaruh signifikan sih terhadap penurunan gas karbon penurunan emisi karbon dari negara kami, di mana selama COVID-19 ini, menurut peneliti diperkirakan bahwa negara kami telah mengalami penurunan emisi sebanyak 1,7%. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari negara Cina ada klaim yang cukup menarik, yaitu 1,7% emisi dari negara Cina turun. Nanti kita akan berdiskusi pada sesi diskusi. Tapi sebelum itu kita akan melanjutkan kepada perwakilan dari negara Australia, yaitu Wahyu Eka. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari Australia ingin menyampaikan beberapa target dari negara Australia. Jadi target Australia terkait Paris Agreement ini tuh memiliki keinginan yang kuat, kredibel, dan bertanggung jawab untuk aksi iklim. Jadi Australia ini memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam menangani perubahan iklim dan konsisten dengan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang kuat. Namun terkait dengan COVID-19 ini, beberapa kebijakan dirubah dan lebih diutamakan untuk meningkatkan efisiensi bagaimana caranya ketika COVID-19 ini kita tetap
bisa melakukan kebijakan yang sudah disetujui di Paris Agreement. Langkah-langkah dari negara Australia yang diwakilkan oleh Menteri itu ada rencana terkait pengurangan emisi itu dengan meningkatkan efisiensi kendaraan umum, terus menurunkan hidrofluorokarbon secara bertahap yang digunakan dalam lemari es dan AC. Jadi ada meminimalisir penggunaan tersebut, kemudian mengembangkan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga surya, serta mengembangkan teknologi yang rendah emisi. Terkait kebijakan lain, ada agenda reformasi pemerintah, yaitu menurunkan pajak, berinvestasi dalam usaha kecil dan produktif, pembangunan infrastruktur, dan mengembalikan anggaran ke keinginan surplus agar menjaga ekonomi tetap kuat dan pekerjaan terus berkembang. Australia terlibat aktif dalam upaya internasional untuk memajukan negosiasi untuk mengurangi karbon di bawah protokol Montreal. Australia juga bekerja dengan negara lain untuk menghasilkan inovasi dan tanggapan kebijakan praktis, khususnya di Asia Pasifik, serta mengurangi emisi dan mengelola dampak iklim dan memberikan pertumbuhan ekonomi secara signifikan serta memperbaiki lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nyonya Wahyu Ika dari Australia. Sekarang kita akan menuju ke Tuan Fahri Gigi dari negara Jepang. Dipersilakan. Ya, sebelumnya, jauh sebelum Paris Agreement diadakan, tepatnya setelah gempa 2011 di Jepang, Jepang sudah mengajukan target pengurangan emisi untuk tahun 2020 sebesar 25% dari sebelumnya. Dan kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara klaster 1 yang merupakan negara industri atau negara maju yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini. Pada awalnya, negara saya berkomitmen untuk mengurangi emisi gas ini dan mencapai target yang direncanakan pada tahun 2030. Kita semua tahu bahwa Jepang merupakan negara industri yang cukup maju di dunia. Dalam konteks mengurangi emisi ini, pemerintah Jepang juga mengambil kebijakan untuk menetapkan denda bagi industri yang mengakibatkan emisi gas yang berlebih. Hal ini sepertinya normal terjadi di berbagai negara industri. Dalam kondisi pandemi COVID ini, jelas perekonomian negara semakin terpuruk. Dan untuk politik luar negeri Jepang, sektor perdagangan ekspor, bidang otomotif, dan teknologi elektronik menjadi sektor terdepan untuk mendongkrak ekonomi negara di kala pandemi seperti ini. Karena terbukti barang otomotif dan barang elektronik semuanya berasal dari Jepang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fahri Gigi dari Jepang. Lalu kita akan menuju ke perwakilan dari Fiji, di mana ini adalah perwakilan terakhir dari forum ini. Kepada Tuan Yogi Feriawan, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebagaimana kita ketahui, krisis pandemi COVID ini telah mendorong ekonomi global ke dalam resesi yang sangat mendalam. Dan ini telah mempengaruhi perdagangan, pariwisata, komoditas, dan pasar keuangan. Gangguan ekonomi kemungkinan besar akan menjadi sangat parah di sebagian besar negara Kepulauan Pasifik seperti negara kami, Fiji, karena sektor pariwisata merupakan bagian terbesar dari pendapatan produk domestik bruto, pekerjaan langsung dan tidak langsung, dan pendapatan devisa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa COVID ini juga mengancam kestabilan, mengancam bagaimana tujuan kita terhadap Paris Agreement nantinya. Negara kami, ya sebagaimana diketahui bahwa negara kami adalah negara yang mengandalkan sektor pariwisata. Maka dari itu, kami menggunakan metode pengembangan sektor agrikultural sebagai stimulus untuk pemulihan ekonomi ini. Jadi, dan kami rasa sebagai negara yang berfokus pada sektor pariwisata sebelumnya, ini
tidak akan memberikan efek yang signifikan atau bahkan dapat menggagalkan Paris Agreement seperti yang kita ketahui bersama tujuannya. Dan untuk komitmen selanjutnya seperti mungkin pertemuan 5 tahun mendatang dan pemantauan terkait update-update kebijakan negara lainnya masing-masing, negara kami sangat siap untuk dan berkomitmen untuk terus senantiasa melaksanakan pertemuan seperti itu ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih tuan-tuan dan nyonya sekalian, perwakilan dari negara-negara di dunia dalam UNFCCC ini. Saya sebagai pimpinan sidang mencatat beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu dari dari 9 negara yang hadir dalam forum ini, sebagian besar adalah negara yang mendapatkan permasalahan dari segi ekonomi akibat terdampak dari COVID-19. Dan dari ke-9 negara ini, 7 diantaranya berfokus untuk melakukan ekspansi industri, dan 2 diantaranya tidak dalam ekspansi industri yang mungkin akan berdampak pada kondisi iklim. Nah, sebagai United Nations Council of Climate Change, saya ingin menanyakan kepada negara-negara yang hadir di sini untuk menjelaskan bagaimana cara negara Anda sekalian untuk memitigasi adanya kenaikan emisi. Sebagai contoh, ada pada negara UK yang di tahun-tahun ini akan mengembangkan energi nuklir yang untuk maksud saya untuk memulihkan ekonomi akibat COVID-19. Silakan dijelaskan untuk Nyonya Vania Rasendri dari UK. Ya, terima kasih. Untuk rencana UK itu dalam investasi untuk menggunakan tenaga nuklir itu sebenarnya masih dalam konsep, dan itu poin-poin yang sudah diberikan itu oleh Perdana Menteri merupakan sebuah konsep yang ingin dilakukan untuk tahun kedepannya agar UK sendiri bisa mencapai target net zero pada tahun 2050. Baik, terima kasih dari Nyonya Vania Rasendria dari United Kingdom. Mungkin di sini ada ada pertanyaan atau ada saran maupun ada kritik dari negara-negara lain tentang pengembangan energi nuklir ini, yang pastinya masih dalam koridor penyelamatan lingkungan, penyelamatan iklim global untuk menanggulangi kenaikan emisi. Izin masuk untuk negara Rusia. Untuk negara Rusia sendiri menginginkan bahwa setiap negara diharapkan untuk mempromosikan renewable energy untuk mengurangi bahan bakar dari fosil seperti itu. Mungkin akan lebih baik apabila setiap negara itu mengembangkan energi terbarukan daripada nuklir itu sendiri. Terima kasih. USA juga berharap seperti itu, karena kami di sini juga sudah menekan melalui pembekuan kontrak
pengeboran minyak dan gas dari pemerintah federal, dan kami ingin menggesernya ke energi terbarukan pada target kami 2030 mendatang kami bisa membuat memindahkan energi menjadi energi terbarukan tenaga angin di lepas pantai, sehingga target presiden kami tercapai, yaitu Amerika bebas emisi pada tahun 2050. Dan kami ingin mengajak negara-negara di dunia untuk kembali duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan iklim ini di dalam KTT Iklim Dunia yang mungkin nanti bisa dimoderasi oleh UNFCCC. Oh, baik, terima kasih atas pendapat dan sarannya. Lalu jika kita berbicara tentang energi terbarukan, yang mana tadi dari negara UK juga akan mengusahakan hal tersebut. Lalu bagaimana tentang arah kebijakan yang dilakukan? Mungkin dari perwakilan dari negara Rusia bisa menjelaskan bagaimana arah kebijakan tentang denda kepada perusahaan atau industri yang berakibat buruk bagi lingkungan, seperti itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk negara kami sendiri sudah menetapkan kebijakan ini kepada beberapa perusahaan besar yang berjalan di sektor industri untuk kami denda karena mereka mengeluarkan emisi gas yang sangat tinggi, seperti itu. Jadi, di sisi lain, kami juga mempertahankan sektor minyak dan gas serta tambang, namun di sisi lain kami juga berusaha untuk mengurangi hal tersebut gitu. Jadi saya menyarankan untuk negara-negara, terutama negara industri, untuk menetapkan kebijakan pemotongan insentif atau mungkin memberikan denda kepada industri atau perusahaan besar yang menghasilkan emisi gas tinggi terhadap negaranya. Karena seperti yang kita ketahui semuanya, untuk Rusia sendiri kami sudah menyetujui bahwa di tahun 2030 kami menyetujui untuk mengurangi zat karbon dioksida sebesar 33%. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasihnya Safira dari Rusia. 33% menurut UNFCCC adalah angka yang cukup fantastis. Kami berharap dari Rusia bisa merealisasikan mimpi tersebut. Lalu jika berbicara tentang industri, tadi kita juga berdiskusi tentang adanya denda pada industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Apakah dari negara China maupun dari Indonesia dan India, yang mana merupakan negara dengan ekspansi industri besar, dapat mengemukakan pendapatnya atau berusaha memberikan saran maupun sanggahan kepada pada usulan ini. Silakan. Indonesia izin masuk. Oke, buat Indonesia sendiri untuk European Union Renewable Energy Directive atau RED yang kedua itu kan untuk bertujuan berfokus pada energi baru terbarukan. Sedangkan dari Indonesia sendiri itu dikhawatirkan malah memberikan dampak buruk dalam aktivitas ekspor sawitnya. Sedangkan dalam Indonesia sendiri, ekspor sawit merupakan suatu kegiatan itu yang paling penting gitu. Mungkin bisa dijawab dari Rusia. Baik, terima kasih. Apakah dari negara industri seperti China dan Jepang ingin mengemukakan pendapatnya? Cina izin masuk. Silakan. Ya, jadi kan sebenarnya dari negara kami itu sebelum-sebelumnya telah menerapkan tentang
yang tadi saya bilang Clean Development Mechanism itu tuh upaya penurunan emisi karbon di tingkat industri kan. Tapi beberapa tahun belakangan ini kami sedang proaktif untuk mempromosikan solusi berbasis lingkungan, berbasis alam. Jadi kami itu ingin kembali seperti melakukan reboisasi dan melakukan perluasan padang rumput serta menghijaukan kembali hutan dan juga lahan basah yang ada, karena menurut kami solusi berbasis alam itu lebih memiliki dampak yang besar daripada kita hanya mengandalkan tentang renewable energy itu. Sekian. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya perwakilan dari negara Fiji, yaitu Tuan Yogi Feriawan. Apakah ada saran dan tanggapan kepada negara-negara yang hadir dalam forum internasional ini? Karena dari seluruh negara yang hadir di sini, hanya negara Fiji yang melakukan pengembangan untuk penanggulangan resesi ekonomi ini dari segi agrikultur, seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, sebagaimana negara-negara lain yang berusaha tetap mempertahankan sektor industrinya, yang mana secara otomatis itu tentunya menghambat tujuan utama dari Paris Agreement ini. Kami rasa sebenarnya sektor agrikultur juga sedikit memberikan efek, karena tentunya kita juga membutuhkan lahan. Secara otomatis juga kita akan melakukan beberapa pembukaan lahan untuk menjadikan lahan tersebut sebagai lahan-lahan yang nantinya akan dikembangkan. Jadi ya sejauh ini negara Fiji juga tidak keberatan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara lain untuk mempertahankan sektor industrinya masing-masing. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai kepada penghujung forum pada malam hari ini, yang mana menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa seluruh negara yang hadir dalam forum ini telah sepakat untuk membersamai Paris Agreement sebagai dasar-dasar untuk penyelamatan iklim global. Nah, oleh karena itu, kita perlu menetapkan ketetapan, kita perlu menetapkan target-target yang telah dibuat pada tahun 2015, yaitu batas kenaikan 1,5 derajat Celcius di suhu di iklim bumi pada setiap negara. Apakah itu cukup relevan mengingat ada berbagai macam permasalahan dan berbagai macam persoalan dari setiap negara-negara yang hadir dalam forum ini. Silakan untuk berpendapat. Izin masuk untuk negara Rusia, kami menyetujui dan cukup relevan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari negara Rusia. USA juga sepakat. Baik, terima kasih. Ya, dan sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi, bisa disimpulkan bahwa kami negara Fiji juga menyetujui dan tidak keberatan dengan ini. Baik, terima kasih. Australia? Australia menyepakati. China? Ya, dari negara kami sepakat. Baik, United Kingdom? Ya, untuk United Kingdom sendiri tidak ada masalah dan kami juga sepakat. Baik, Indonesia? Jika memang dalam persetujuan Paris Agreement ini berfokus pada energi baru terbarukan untuk seluruh dunia, dari Indonesia sudah sepakat.
Terima kasih. Baik, terima kasih India. Sepertinya ada gangguan koneksi, kita langsung saja ke Jepang. Dari Jepang sendiri sepakat. Baik. Sepertinya terdapat gangguan. Apakah India sudah masuk ke dalam forum lagi? Gangguan ya, itu untuk India sendiri belum menyepakati. Baik, terima kasih. Jadi keputusan dari forum ini akan saya bacakan terlebih dahulu, bahwasanya setiap negara yang hadir dalam forum ini menyepakati bahwa perjanjian Paris Agreement masih relevan dan dapat kita lanjutkan untuk 5 tahun ke depan dengan catatan target batas kenaikan 1,5% dan target untuk jangka panjangnya untuk kenaikan temperatur global ada pada di bawah 2 derajat Celcius. Lalu kita akan bertemu lagi pada 5 tahun mendatang, di mana seluruh negara yang hadir dalam forum ini perlu untuk melakukan pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap hasil-hasil yang didapatkan dari Paris Agreement. Lalu pada segi adaptasi, setiap negara UNFCCC harapkan dapat memperkuat kemampuan masyarakatnya, dapat menyediakan dukungannya kepada negara lain, lalu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Dari saya selaku ketua sidang, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada perwakilan dari seluruh negara-negara. Selamat malam. Sukses untuk kita semua.